Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Naufal dari Prodi PPA. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Majas. Majas secara bahasa itu berasal dari kata jaza syai' atau melewati, yang artinya adalah melewati sesuatu. Sedangkan secara terminologi, secara istilah, saya mengutip dari kitab Jawharul Maknun. Di sana disebutkan dalam namanya kalimatun ghayaratil mawdu'ama qarinatin ni'ul qatil mutawwarah. Majas adalah kalimat yang berubah dari asal kejadiannya atau mawdu'nya karena adanya qarinah atau indikator dan adanya hubungan atau alaqah antara makna asli dan makna majaz. Saya ulangi lagi, secara istilah majas adalah kalimat yang berubah dari asal kejadiannya, dari mawdu'nya karena adanya qarinah dan hubungan antara makna asli dan makna majaz. Seperti kalimat ra'aitu asadan 'alal minbari, artinya arti aslinya saya melihat harimau di atas mimbar. Yang mana kalimat itu terlontar ketika seseorang melihat ada seorang khatib di atas mimbar. Indikatornya tidaklah mungkin ketika asad itu jika asad itu dimaknai dengan harimau secara hakiki. Kenapa? Karena harimau tempatnya tidak di atas mimbar, di kebun binatang, di cagar alam dan lain sebagainya. Sehingga kalimat itu dimaknai dengan saya melihat lelaki pemberani di atas mimbar. Tidak dimaknai saya melihat harimau di atas mimbar. Lalu apa pengertian dari alaqah dan qarinah secara terminologi? Di sini saya mengutip lagi dari syarah Jawharul Maknun. Lagi-lagi di sini dikatakan yang dimaksud dengan alaqah adalah al-munasabatul khassah bainal ma'nal ma'qul anhu wal ma'qul ilaih, adalah hubungan khusus, keterkaitan khusus antara makna asli dan makna majazi. Itu pengertian dari alaqah. Sehingga dengan adanya alaqah atau keterkaitan itu, makna yang kedua bisa berkait dengan makna yang pertama. Sehingga dampaknya ketika seseorang atau lawan bicara mendengarkan kalimat yang diucapkan oleh mutakallim, dia langsung paham apa yang dimaksud atau apa makna dari kalimat yang diucapkan itu. Yang kedua, pengertian dari qarinah. Al-qarinatu hiyal amrul ladzi yaj'aluhu mutakallimu dalilan ala annahu arada bil lafzi ghairu ma wudi'a. Dimaksud dengan qarinah adalah hal yang dijadikan oleh mutakallim sebagai petunjuk bahwasanya lafaz yang diucapkan itu tidak menghendaki makna aslinya. Adapun qarinah itu masih diklasifikasi lagi menjadi dua macam. Yang pertama disebut dengan qarinah lafziyah allati yufallu biha fit-ta'bir, adalah qarinah atau indikator yang diucapkan dalam susunan kata atau proposisi. Yang kedua ada qarinah haliyah allati tufhamu min hal mutakallim au minal waqi, yang hanya bisa dipahami dari keadaan mutakallim, keadaan orang yang berbicara, atau dari kenyataan yang ada. Kedua, kita lanjut pada bab pembagian majas. Ada berapa majas itu? Ada dua macam. Dalam Jawharul Maknun di situ disebutkan ada dua macam, yakni majas mursal dan majas isti'arah. Fama siwa tasyabuhin ala qatuh juz'un wa kullun aw mahallun ala tubarfun wa matlubun musabbabun sabab wasullimadin aw ma'alim murtaqab. Yang pertama adalah majas mursal. Apa majas mursal itu? Adalah majas yang mana alaqahnya itu bukan berupa penyerupaan. Jadi majas mursal merupakan majas yang mana alaqah
alakohnya bukan berupa alakoh tasbih atau alakoh penyerupaan. Sehingga ketika kita menengok pada contoh yang telah saya ucapkan pada awal sesi, ada contoh ro'aitu asadan ro'aitu asadan alal mimbari, maaf, itu merupakan majas isti'aroh karena asad itu memiliki keserupaan dengan laki perang. Sedangkan majas mursal itu adalah majas yang alakohnya bukan berupa tasbih atau penyerupaan. Kalau dalam kitab Jawharul Maknun itu ada beberapa alakoh, ya, ada juz'i, ada kulli, ada mahal, ada alat, ada dhorof, ada madruf, musabbab, sabab, terus sifat yang telah lewat dan sifat yang akan datang. Nanti kita akan membahas satu persatu insya Allah kalau waktunya cukup. Majas mursal itu memiliki beberapa alakoh. Kalau dalam Jawharul Maknun tadi disebutkan ada 10 alakoh yang terkumpul dalam nazm yang telah saya sebutkan di awal. Alakoh yang pertama ada alakoh juz'iyah, yang mana alakoh juz'iyah merupakan bahasa Arabnya itlaqul juz'i iradatun qut, adalah mengucapkan sesuatu yang seolah-olah juz, yang seolah-olah partikular, tapi yang sebenarnya yang dimaksud adalah keseluruhan atau universal. Seperti contoh nasyarul hakim uyunahu fil madinati. Maknanya hakim telah menyebarkan beberapa matanya di kota. Hakim telah menyebarkan beberapa matanya di kota. Sehingga mahal syahidnya adalah lafaz uyunah. Uyunahu itu merupakan jamak taksir dari ain, yang arti asalnya atau makna hakikinya adalah mata kepala. Sedangkan dalam contoh tersebut tidaklah dimaknai dengan makna mata kepala, tapi ditafsiri dengan al-jawasis, artinya adalah mata-mata atau spionase. Alakohnya, mengapa alakohnya kok juz'iyah? Karena setiap mata merupakan bagian atau anggota tubuh dari mata-mata, dari spionase, dari, kalau bahasa Jawanya itu biasanya juru telik itu mata-mata. Jadi kata uyunahu itu dimaknai dengan mata-mata atau orang yang memata-matai. Yang kedua ada alakoh kulliyah. Ini merupakan kebalikan dari alakoh juz'iyah. Itlaqul kull iradatul juz, sehingga mengucapkan kata yang seolah-olah universal yang memiliki makna keseluruhan, tapi yang dimaksud di situ sebenarnya adalah makna partikular atau sebagian. Seperti contoh yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, dalam surat Al-Baqarah disebutkan yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Hal syahidnya adalah kata asabi'ahum, yang mana dalam kata tersebut tidak dimaknai dengan seluruh jari-jarinya atau beberapa jari-jari, tapi dimaknai dengan anamil atau ujung jari, dengan alakoh haliyah bahwasanya tidaklah mungkin dalam dunia nyata untuk memasukkan seluruh jari-jari ke dalam lubang telinga, sehingga kata asabi'ahum itu dimaknai dengan ujung jari atau anamil, sehingga yang semula kul, yang semula universal berjumlah 5 ataupun 10 kalau 2 itu menjadi kata yang bermakna partikular mufrad, jadi satu ujung jari. Alakoh yang selanjutnya ada alakoh mahaliyah dan ada alakoh haliyah. Alakoh mahaliyah adalah alakoh yang menyebutkan sesuatu yang bertempat, namun sebenarnya yang dimaksud adalah tempat itu sendiri. Seperti contoh dalam Al-Quran surat Al-A'raf juz 8 disebutkan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Mahal syahidnya ada kata zinatakum, yang makna aslinya merupakan perhiasan, namun di situ dimaknai dengan pakaian. Karena tidaklah mungkin setiap kita masuk di masjid kita harus pakai perhiasan, seperti kalau
anting dan lain sebagainya itu terlalu berlebihan, sehingga yang dimaksud di sini adalah thawb atau pakaian, tempat daripada perhiasan itu dikenakan. Sehingga berarti pakailah pakaianmu ketika masuk di masjid. Lalu ada alaqah haliyah, sebagaimana bahasan awal tadi. Haliyah itu juga kebalikan dari mahaliyah. Kalau mahaliyah yang dimaksud di situ adalah tempatnya, justru di alaqah haliyah ini yang dimaksud adalah keadaannya. Masih sama seperti mahaliyah, contohnya khuduz zinatakum inda kulli masjidin. Mahal syahidnya lafaz masjidin. Masjidin bermakna asal masjid, tempat sujud, tempat sholat. Tapi sebenarnya yang dimaksud di situ adalah sholat itu sendiri. Sehingga berarti pakailah pakaianmu atau tutuplah auratmu, kalau kita melihat makna tafsirnya, ketika kalian menjalankan sholat, sehingga tidak peduli tempatnya mau di masjid atau di rumah ataupun dimanapun, dimana saja, kita tetap harus memakai pakaian. Artinya harus menutup aurat sebagai syarat sah sholat, sebagai syarat sah sholat. Yang terakhir adalah majaz isti'arah. Bagian yang kedua dari majaz adalah majaz isti'arah. Majaz isti'arah merupakan majaz yang mana alaqahnya berupa tasbih atau penyerupaan. Majaz yang alaqahnya berupa tasbih atau penyerupaan, seperti contoh di awal sesi tadi, ra'aitu asadan fil alal mimbari zakat. Ada contoh lain, ra'aitu rajulan suja'an kal asadi fil madrasati. Contohnya salah. Ra'aitu asadan fil madrasati, yang berarti saya melihat harimau di kelas. Saya melihat harimau di sekolahan. Bocoran. Sebenarnya isti'arah itu hampir sama dengan tasbih. Ada yang mana rukun-rukunnya itu ada tasbih, musabbah, ada wajah sabah, ada adat sabah. Isti'arah sebetulnya sama persis dengan tasbihnya saja. Isti'arah itu membuang adat sabah dan wajah sabah. Misalkan kita tengok pada contoh yang pernah saya sebutkan tadi, ra'aitu asadan fil madrasati. Itu asalnya adalah ra'aitu rajulan suja'an kal asadi fil madrasati. Jadi sebelum menjadi ra'aitu asadan fil madrasati ada tambahan rajulan suja'an di antara ra'aitu dan kal asadi. Sehingga kata rajulan suja'an dan ka sebagai adat sabah seperti itu dibuang semua, kemudian dijadikan satu kalimat sempurna, ra'aitu asadan fil madrasati. Saya melihat lelaki pemberani seperti harimau di sekolahan. Seperti itu. Sedangkan tujuan adanya majaz isti'arah itu mengutip dari Jawharul Makhluk itu ada tamlihiyah, ada tahakumnya. Maksudnya tamlihiyah itu untuk keelokan atau keindahan kata sebagai manis-manis, mempermanis kalimat. Ada tahakumiyah, itu maksudnya adalah untuk mengejek atau mengolok-olok. Contoh masyhurnya seperti fabasyirhum bi'adzabin alim. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Kata fabasyirhum bi'adzabin alim atau ayat itu, potongan ayat itu bermakna maka berilah kabar gembira pada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang amat pedih. Lafaz basyir tabsyir yang berarti memberikan kabar gembira itu meminjam maknanya al-indar atau memperingatkan. Sehingga tujuan dari kalimat ini adalah untuk mengolok-olok mereka, mengolok-olok ini dalam ayat ini, karena mereka kelak akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Jadi tujuannya bukan untuk bisyarah, bukan untuk memberi kabar gembira, tapi pada hakikatnya justru kalimat ini mengindikasikan mengolok-olok atau
cukup sekian. Baiklah, mungkin cukup itu dulu pembahasan makalah yang bisa saya presentasikan pada sesi kali ini. Jika ada pertanyaan atau diskusi dari teman-teman, monggo di komen video kami, karena masih banyak sekali keterangan yang tadi belum saya sempat sampaikan, sehingga monggo bebas untuk teman-teman untuk kritik dan bertanya kepada kami. Insya Allah nanti kalau saya bisa, saya akan menjawabnya. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq, wallahul musta'an, wa alaihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.